Gladi bersih jelang persiapan baik HUT RI di Istana Kepresidenan maupun sidang tahunan di gedung MPR DPR masih berlangsung hingga sore ini. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan rangkaian HUT RI, rekan-rekan kami akan menyampaikan informasinya untuk Anda pemirsa. Ada Seha Al-Hadar di Istana Kepresidenan Jakarta dan Andre Septian di gedung MPR DPR Jakarta. Kita ke Seha terlebih dahulu ya. Seha, bagaimana jalannya gladi bersih upacara penurunan bendera dalam rangkaian HUT RI di Istana sore ini? Sudah dimulai, Indra, kalau untuk gladi bersih rangkaian upacara penurunan bendera yang akan dilangsungkan nanti tanggal 17 Agustus. Tadi pagi sudah dilangsungkan gladi bersih untuk pengibaran bendera merah putih, kemudian untuk sore hari ini adalah gladi bersih untuk penurunan bendera merah putih. Baru saja dimulai, pasukan baris berbaris sudah bersiap, kemudian penampilan-penampilan yang sudah disiapkan oleh istana untuk masyarakat yang hadir juga sudah berlatih. Dan hari ini adalah gladi bersih terakhir yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan sebelum nanti mereka akan tampil pada hari H atau pada 17 Agustus mendatang. Serangkaian penampilan tadi kami sudah memperhatikan ada sejumlah tarian-tarian, baik tarian adat Indonesia maupun juga tari kreasi, kemudian juga akan ada penampilan silat, kemudian juga ada penampilan band-band yang tentunya akan menghibur masyarakat yang hadir di upacara pengibaran maupun juga penurunan bendera merah putih di Istana Kepresidenan. Nah, kemudian juga yang ditunggu-tunggu Indra dan juga pemirsa adalah kejutan-kejutan apa saja nanti yang akan disampaikan ataupun juga ditampilkan dari pihak istana untuk masyarakat yang hadir. Mengingat ini memang masyarakat yang hadir ini harus war tiket terlebih dahulu dari jauh-jauh hari untuk hadir langsung di Istana Kepresidenan, sehingga memang istana ini menyiapkan berbagai kejutan untuk mengapresiasi upaya para masyarakat yang hadir di Istana Kepresidenan nanti. Rencananya ada setidaknya 16.000 masyarakat yang hadir di Istana Kepresidenan secara langsung, itu 8.000 di pagi hari, kemudian nanti 8.000 juga di sore hari ketika penurunan bendera merah putih. Kemudian juga upacara ataupun juga rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan bukan hanya dilangsungkan di dalam Istana Kepresidenan, namun juga di luar Istana Kepresidenan. Di sekitaran istana ini ada di Monas, misalnya ada juga panggung untuk pesta rakyat, kemudian juga serangkaian hiburan-hiburan disiapkan untuk masyarakat yang akan hadir nantinya. Kemudian juga berbagai pelatihan sudah dilakukan, dan kalau untuk undangan untuk masyarakat ini memang sudah dijadwalkan pengambilan undangannya sejak kemarin dan masih terus berlangsung, di mana nanti masyarakat ini dapat hadir langsung ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mengambil undangan fisik, kemudian juga lokasi-lokasi seperti pintu masuk ataupun juga lokasi parkir itu sudah ditentukan tentunya untuk memastikan tidak ada kepadatan ataupun juga keramaian yang mengganggu di Istana Kepresidenan sepanjang upacara ini berlangsung. Dan kita akan nantikan kejutan-kejutan apa saja yang diberikan oleh istana, karena bukan hanya upacara pengibaran maupun juga upacara penurunan dan hiburan-hiburan seperti tarian. Nanti malamnya pada tanggal 17 Agustus ini akan ada karnaval yang dilangsungkan oleh kementerian dan lembaga yang nanti akan berlomba-lomba untuk menampilkan penampilan yang terbaik di saat karnaval. Dan ini uniknya dikabarkan oleh Menteri Sekretariat Negara bahwa akan ada sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih maupun juga kepala lembaga yang akan ikut dalam karnaval tersebut. Karnaval tersebut akan dimulai di Monas, kemudian berlanjut hingga ke kawasan Sudirman Tamrin. Dan kita akan menantikan nanti kira-kira seperti apa karnaval yang diberikan oleh kementerian dan lembaga untuk masyarakat yang menyaksikan upacara. Sementara itu, Indra, kembali ke Anda. Baik, menarik sekali kita menunggu kejutan-kejutan apa ya, apa yang membedakan kejutan-kejutan itu di tahun sebelumnya, upacara kemerdekaan, dengan yang tahun ini. Kita nantikan itu, Seha. Dan kita beralih ke Andre Septian. Andre, bagaimana persiapan jelang sidang tahunan yang akan berlangsung besok di gedung MPR DPR sore ini? Kita juga mendengar informasi tadi bahwa juga akan ada kejutan, yakni disebutkan ada capaian-capaian presiden atau pemimpin negara terdahulu yang juga akan disampaikan besok. Bagaimana selengkapnya itu, Andre? Iya, selamat sore Indra. Sebelum ke pertanyaan Anda, kita akan membahas dulu bagaimana rangkaian jalannya gladi bersih menjelang sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI dalam menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada hari ini. Tadi gladi bersih sudah dilakukan dalam 2 tahapan, Indra. Yang pertama adalah gladi bersih kegiatan pagi hari, di mana besok akan dilakukan sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD RI yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana besok Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan membuka langsung sidang tahunan
dan dilanjutkan memberikan pidato kenegaraan, kemudian dilanjutkan dengan Ketua DPR Puan Maharani juga akan menyampaikan pidatonya. Barulah memasuki acara-acara inti pada sidang tahunan MPR besok, Indra, yakni adanya pemutaran video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia selama 8 menit. Tapi tak hanya capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia saat ini Presiden Prabowo Subianto saja, melainkan juga akan disampaikan capaian kepemimpinan Presiden-Presiden Republik Indonesia dari Presiden Soekarno sampai ke Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Barulah kemudian yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia adalah untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan dan juga laporan kinerja pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih serta lembaga-lembaga negara lainnya, dan juga pidato kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun. Dan ini yang sangat menarik yang kita tunggu, apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi memang Sekjen DPR RI Indra Iskandar sedikit memberikan kita informasi bahwa Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan tentang capaian ekonomi Indonesia yang saat ini juga sudah bertumbuh dengan baik. Kemudian acara gladi bersih dilanjutkan pada sesi kedua, Indra, yakni menjelang pembukaan masa sidang DPR RI periode 2025-2026, di mana besok Ketua DPR RI Puan Maharani juga akan memimpin langsung sidang atau rapat tahunan. Rapat paripurna DPR RI dalam masa persidangan satu ini yang juga akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Untuk pokok-pokok acaranya, yakni tadi setelah menyampaikan pidato, Puan Maharani akan dilanjutkan juga dengan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pembelanjaan belanja negara atau APBN 2026 kepada seluruh anggota MPR RI. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian secara simbolis RUU tentang APBN dari Presiden Prabowo ke Ketua DPR Puan Maharani, dan dilanjutkan dengan permintaan pertimbangan dari Ketua DPR ke Ketua DPD RI tentang RUU APBN tersebut. Barulah kemudian dilakukan penandatanganan nota acara. Kemudian barulah sidang tahunan DPR dan juga sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD RI secara keseluruhan ini selesai di tanggal 15 Agustus besok. Kemudian untuk informasi lainnya akan ada 1.200 tamu undangan yang diperkirakan hadir. Maka untuk itu dihimbau bagi seluruh masyarakat yang akan berkegiatan di sekitar kawasan Senayan agar mencari jalur-jalur alternatif, dan diharapkan apa yang disampaikan secara keseluruhan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi momentum untuk kebangkitan Indonesia dan juga Indonesia maju. Untuk sementara demikian, Indra, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Andre Septian melaporkan langsung dari ruang rapat paripurna DPR MPR Jakarta, dan sebelumnya ada Sheikha Al-Hadar ya dari Istana. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.